Halo guys, kembali lagi dengan Mimin yang tampan dan nolep ini. Kali ini kita akan membahas komik lagi. Bagian manhwa yang berjudul Return of the Invisible Patriarch yang diartikan dalam bahasa Indonesia, kembalinya patriark yang tak terkalahkan. Tanpa basa-basi lagi, let's go, kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai di belakang Gunung Sekte Naga Ilahi. Ada seorang wanita yang sedang merenung di depan sebuah makam seorang patriark ke-297 Sekte Naga Ilahi bernama Zaudi. Wanita itu berkata, "Master, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Sebelum Anda meninggal, Anda menyerahkan posisi patriark kepadaku. Namun sekarang, Sekte Naga Ilahi telah dihancurkan secara brutal. Adik laki-laki ditangkap oleh orang tidak dikenal, dan adik perempuan seperguruan juga menghilang. Aku sekarang putus asa. Maaf, Master. Aku sebenarnya bukan murid yang ingin menyelinap pergi, namun sebagai generasi ke-298 dari Sekte Naga Ilahi akan benar-benar punah." Oke guys, sekarang kita tahu status sama asal gadis putih ini. Rupanya statusnya lumayan tinggi. Dia seorang patriark ke-298 dari Sekte Naga Ilahi. Tapi kita belum tahu ya kan namanya siapa. Jadi sementara kita panggil Neng aja ya guys ya. Oke. Oke guys ya, oke aja lah ya. Si Eneng pun berjalan terus melewati hutan yang rindang dan dia melihat ada makam. Eneng pun melihat makam tersebut ternyata makam seorang patriark generasi ke-13. Eneng terdiam sejenak dan tiba-tiba menjatuhkan barang bawaannya ke tanah. Bam! Eneng berjalan mendekati makam tersebut dan Eneng marah sambil menunjuk makam itu. Dia berkata, "Itu semua salahmu. 100.000 tahun yang lalu, setelah memprovokasi sejumlah besar musuh, menyebabkan Sekte Naga Ilahi kita jatuh. Lalu Neng menendang-nendang makam itu sambil bergumam pada saat itu. Yang lain bilang Sekte Naga Ilahi kita telah melakukan hal buruk dan kami terus menyangkalnya." Neng terus-menerus menendang makam itu. Lalu dia berbalik badan. Sampai sekarang kami terus berjuang sepanjang hari dan malam untuk bertahan hidup. Belum jauh si Neng berjalan dari makam tersebut, terdengar suara klak, 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 dan keluar sebuah tangan tengkorak dari bawah tanah. Saat Neng pun terkejut, Neng pun berteriak, "Ah, apakah kau hantu?" Dan ternyata keluar sebuah tengkorak dari bawah tanah. "Apa kau baru saja memarahiku? Setelah tinggal 1000 tahun di dalam ruang, tubuh ini malah menjadi seperti ini. Tunggu, aku akan membentuk ulang tubuhku dulu." "Apa kau itu hantu?" "Bukan, aku adalah seorang patriark ke-13 dari Sekte Naga Ilahi, Yeyun." Si Eneng mendengar apa yang dikatakan sama orang berambut putih ini, alias Yeyun, terkejut. "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud memarahi Anda, leluhur." Neng pun bersujud dan terus menghentakkan kepalanya ke tanah. Ini adalah gunung belakang kue leluhur Sekte Naga Ilahi. Penghalangnya hanya dapat dibuka oleh seorang patriark. Generasi keberapa patriarkmu? Lalu, kenapa kau lemah sekali? "Leluhur, aku adalah patriark ke-298 dari Sekte Naga Ilahi, Loli." Oke guys, sekarang udah tahu namanya si Enang ini ternyata Loli. Mulai sekarang kita panggil saja dia Loli ya guys ya. Oke, langsung kita lanjut dengan ceritanya lagi. Apa? Tingkat 8 pengumpulan Ki. Kenapa orang sini jadi sangat lemah? Itu karena terjadi penurunan di Sekte Naga Ilahi. Dan sekarang aku adalah anggota terakhir dari Sekte Naga Ilahiku pada saat itu telah masuk ke sekte tingkat super internal dari sekte besar. Namun tiba-tiba jatuh ke titik ini sekarang. Begitu jatuh sampai bocah kecil tingkat 8 pengumpulan Ki bisa jadi patriark.
Loli hanya bisa tertawa mendengar keluh kesah dari si Yayun. Leluhur, apa Anda tidak tahu kalau setelah Anda, Sekte Naga Ilahi tidak pernah menghasilkan seorang patriark yang dapat memiliki 1/10 dari kemampuanmu? Wadaw, Yayun ini ternyata kuat sekali ya guys ya. Dan lalu patriark ke-250 setelah menyebabkan masalah besar, ia pun meninggal dengan meninggalkan Sekte Naga Ilahi dalam pengepungan selama ratusan tahun. Dan sekarang, hanya sedikit orang di Sekte Tingkat Rendah yang tahu Sekte kita. Jadi begitu. Baiklah, aku mencapai alam abadi pada usia 24 dan berdiri di puncak benua Changnan. Sebagai hasilnya, aku memasuki ruang misterius untuk berlatih. Ini sudah berlalu 100.000 tahun. Waduh guys, ternyata selama ini si Yayun bukan mati atau menghilang ya guys. Dia ternyata di ruang misterius 100.000 tahun ditambah di awal dia masuk ruangan itu katanya umur 27 tahun. Jadinya umurnya ya kira-kira udah 127.000 tahun ya. Emang payah sepuh kita ini guys ya. Dan alhasil sekarang aku telah menembus alam dewa sejati. Sekarang secara alami sekte kita akan menjadi yang terkuat. Kalau udah leluhur kita yang ngomong pasti bakal terjadi. Ya kan? Loli mendengarnya kaget. Apa? Alam dewa sejati? Apa alam dewa sejati itu ada di luar 10 alam yang ditetapkan di benua Changnan? Benar. Apa itu alam dewa sejati yang belum pernah dicapai oleh siapapun selama jutaan tahun? Ya, benar. Dan apa itu adalah alam dewa sejati yang hanya ada dalam legenda, ilusi, dan dalam novel, namun tidak ada yang bisa mencapainya? Benar. Yayun pun kesal dan malu karena Loli banyak tanya dan memujinya. Yayun pun memukul kepala Loli agar diam. Oke. Sekarang leluhur ini akan membantumu menaikkan kekuatanmu. Loli mendengar ucapan Yayun sambil memegang kepalanya. Benarkah? Patriark, Anda sangat baik. Ini adalah sebotol pil pemurnian tingkat dewa. Pertama-tama kau perlu menyempurnakan bakatmu terlebih dahulu agar efek pil ini bisa menyerap dengan sempurna. Oke guys, maaf ya Mimin stop sebentar karena Mimin sini ingin menjelaskan bahwasanya tentang tingkat kultivasi dan tingkat obat-obatan atau pil akan Mimin jelaskan di akhir video. Oke, kita langsung saja lanjut lagi ke dalam ceritanya. Hanya dengan satu ini akan membuat leluhur semua sekte dari benua Changnan untuk bertarung hidup dan mati demi merebutnya. Yayun mendengar penjelasan Loli, menarik napas. Dan ada 10.000 pil di sana. Maksudnya pil yang dikasih Yayun ke Loli ada 10.000 pil. Loli melihatnya dan sangat terkejut. Apa? 10.000? Oke guys, seperti yang Mimin bilang tadi pas di video, kali ini kita akan membahas tentang kultivasi dan tingkat pil di benua Changnan ini. Rana di benua Changnan dibagi menjadi 11. Rana yang pertama yaitu adalah Rana Body Refining atau pemurnian tubuh. Sedangkan yang kedua adalah Qi Catering atau pengumpulan Qi. Ketiga, Inner Pil atau ranah dalam. Keempat, Yuan Shi atau Yuan Hai. Kelima, Becoming God atau bentukan dewa. 6. Divine Bridge atau jembatan ilahi. Ketujuh, Nirvana. Ke-8, Destiny atau takdir. Ke-9, Life and Death atau hidup dan mati. Ke-10, Immortal atau abadi. Ke-11, True God atau dewa sejati. Sedangkan untuk tingkat pil di benua Changnan, yang pertama Mortal, kedua Yellow, ketiga Spirit atau Roh,
Keempat, misterius. Kelima, earth atau bumi. Keenam, heaven atau surga. Ketujuh, king. 8, sovereign atau royal. Kesembilan, emperor atau kaisar. Yang ke-10, god atau dewa. Itu semua adalah tingkatan kultivasi dan tingkat sebuah pil di benua Changnan. Terima kasih.